Waduh, warkopnya belum buka, udah habis lumayan nih bro ya modalnya ya. Oke, simak terus video selengkapnya ya agar tahu udah habis berapa dan apa aja ya. Siapa tahu bisa sedikit menginspirasi ya. Yuk kita buka warkop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Alingleng. Salam Indonesia damai, gak rewel. Selamat sore, salam semangat para netizen semuanya. Semoga sehat selalu, dilancarkan segala usahanya, dan dijauhkan dari segala virus, terutama virus corona. Amin. Oke, pada video kali ini saya ingin berbagi ya. Ini merupakan part 2 saya ketika inilah progres ya. Progres lanjutan ketika saya ingin membuka usaha warkop ya. Jadi di part pertama itu kan sudah ada apa sih yang paling penting ya yang harus diperhatikan saat pertama buka warkop ya, yaitu kan masalah tempatnya. Tempatnya diusahakan harus strategis ya, sudah dibahas di video saya sebelum ini. Nah, selang beberapa hari, selang sehari lah ya, saya langsung eksekusi untuk belanja. Belanja apa aja ya? Ya di sini saya belanja ini nih ya. Nah ini kopi-kopi renteng, nanti akan saya review ya satu-satu. Dan ternyata di luar ini ya, di luar ekspektasi budget yang saya tentukan. Nah ya kan karena memang kita menentukan budget saat itu kan ya, pertama merencana itu kan kita nggak tahu ya harga yang kita terapkan ini ya, yang kita budgetkan ini dengan kenyataannya ya. Ketika sudah belanja baru deh itu ya ada ada selisih. Dimana kan di video sebelumnya saya sampaikan saya target 3 juta sudah bisa buka warkop ya. Dan ini nampaknya ya, ini warkopnya belum buka aja sudah habis lumayan ya. Habis ini simak terus ya, sudah habis berapa yang saya belanjakan untuk ini nih ya, barang-barang. Karena kan istilahnya saya ini posisinya gini, saya membuka warkop ya bener-bener pure dari nol, dalam artian semua alat beli ya. Jadi kan beda lagi kalau Anda sudah punya piring banyak di rumah, sendok banyak di rumah, cangkir banyak di rumah, ya gak usah beli. Nah ini saya posisinya semuanya beli ya, jadi semuanya baru, dari mulai kompor, cangkir, dan lain-lain. Habis ini kita review ya. So, habis berapakah? Simak terus video selengkapnya ya. Oke, langsung saja ya. Kita jelaskan rinciannya ya. Rincian apa saja yang dibeli dan apa saja yang sudah habis berapakah lah ya. Ini posisi warkop masih belum buka. Dan memang warkop yang akan saya buka ini ya cuma warkop Warmindo ya. Jualan mie dan snack-snack saja. Oke. Di sini ada satu dus ya. Ada satu dus full kopi dan aneka minuman saset ya. Nih, aneka macam kopi di sini ada ya. Jadi ini ada white coffee, cappuccino, kapal api, pop ice ya. Nih, Torabika. Nih, kita satu-satu nih. Ini ada pop ice. Jadi belinya 10-10 ya, belinya langsung 10-10 ya, satu renteng dulu aja, tapi yang macamnya banyak. Ini ada Nutrisari ya, dan ini ada Beng-Beng, ada Milo, ini ada jahe, dan kopi juga ya, kopi susu. Dan di bawahnya ini ada aneka macam Indomie. Nah ini ya, aneka macam Indomie. Jadi saya beli 10-10 juga, jadi saya stok itu 10-10 juga ya. Jadi Indomie ini ada 4 rasa, ada 10, berarti 40 mie ya. Jadi ada 40 mie. Nah ya, ini di total ya, nih di total satu kardus begini habisnya tadi 272.000 ya. Yuk ya, istilahnya di sini saya ini ya mengajak Anda untuk siapa tahu punya uang ya, punya tempat, punya rumah di pinggir jalan, sayang sekali kalau gak dipakai untuk berusaha. Oke, jadi satu dus ini habisnya 272.000. Nah ya, oke, sekarang lanjut ke ini. Nah ini saya beli mangkok untuk tempat mie nya nih ya, satunya 8.500 ya. Kebetulan saya beli nih 10
ya. Berarti kan udah kelihatan ya, beli 10 ya sekitar 85.000 ya berarti ya. Nah nih yang selanjutnya nanti akan saya totalkan aja ya, untuk barang-barang. Ini saya beli cangkirnya nih ya, lumayan bagus lah, harganya 12.500 ya. Saya beli satu lusin yang model gini, yang ini modelnya sama cuma ini bening gitu ya. Nah ini harganya lebih murah, cuma 7.000 satu ya. Oke lanjut ya, dan inilah nih yang menghabiskan banyak nih, kompor gas Miyako. Ini saya beli 280 yang kecil aja, yang biasa aja. Regulatornya 90.000 ya. Dan ini ada wajan, ada panci buat masak mie, ada ini ya, teflon buat masak telur, sendok garpu nih, sendok garpu nih, spatula, habis itu ini ada tray juga ya, nih tray buat nganterin makanannya. Di total itu aja sudah habis 1.090.000. Nah ya, jadi selain ini loh ya, ini barang pecahnya lah ya, peralatannya itu saya habis 1.090.000. Nah ya, lalu ini saya beli karpet nih ya, karena kan saya modelnya lesehan. Beli karpet ini aja saya habis 200.000. Aslinya habis 400.000, tapi dicoba dulu ya, segini cukup gak. Nah jadi untuk meminimalisir biar tidak ada kelebihan barang. Nah oke. Oh di sini juga lupa nih saya nih, di sini ada ya ini ya, apa namanya, gelas juga, gelas buat minuman dingin nih, dua kardus. Dan ini ada termos ya, ada termos. Habis itu ini nih yang mahal lumayan nih, lampu. Nah ya, lampu hias gini aja ini saya habis 240 nih ya. Dua lampu Philips ya, 14 watt, dua sama ini. Nah ya, udah habis 240, lumayan. Nah ya, nah, oke. Ini jadi setelah saya total ya, ada karpet, mangkok, aneka minuman saset, Indomie, gelas ya, habis itu termos, kompor gas, regulator, itunya sendok garpu, wajan, panci, dan apa namanya, yang kecil-kecil itu asbak juga ada. Itu di total sudah habis 2.200.000. Padahal saya target cuma 3 juta ya. Habis itu nih ya, oke, saya balik lagi ke kamera ya. Nah itulah ya rincian dari barang-barang yang sudah saya beli, dan memang totalnya habis 2.200.000. Padahal target saya 3 juta sudah bisa buka warkop, ternyata masih belum ya. Karena kalau 3 juta sudah bisa, Anda sudah bisa buka warkop, kecuali dengan syarat ya, dengan syarat gelas, cangkir ya, kompor sudah ada di rumah. Nah jadi ini kan posisinya saya beli baru semua ya. 2.200.000 sudah habis ya. Tentu biaya selanjutnya apa? Biaya selanjutnya adalah minibar bootnya, atau bahasa Jawanya itu rombongnya. Ini yang mahal bro. Kalau kafe bagusnya ya pakai ini ya, pakai kayu ya kan, yang kelihatan seratnya itu dari jati Belanda itu. Saya survei harganya itu wow ya, paling murah 1.500.000 bro. Gak tahu ini ya, saya masih nyari-nyari yang bekas, yang bisa dipoles ya, agar meminimalisir modal. Habis itu yang belum juga ini ya, pengecetan tempat ya, pengecetan tempat, tabung gas belum juga, beli telur belum juga. Habis itu beli pernak-pernik ya, hiasan-hiasan itu ya, ya sedikit inilah ya, bunga, pot-pot bunga ya, pernak-pernik lah untuk hias itu juga belum ya. Jadi kalau saya lihat nih ya, kalau saya mengambil mini boot ya, mini bar yang lumayan bagus ya, yang baru lumayan bagus dari kayu yang baru dibuat,
dengan harga 1.500.000 ya. Total modal yang habis ya, ya istilahnya semuanya ready lah ya, menyentuh di angka 5 juta. Ini 5 juta di luar biaya sewa tempat. Nah, ya. Nah, jadi berhubung saya di rumah temen ya, habis itu kan kemarin setelah saya tegesi ya, meskipun teman kita harus tahu diri ya, jangan coba-coba nawar, jangan coba-coba bermain-main ya, harus jelas ya perjanjiannya bagaimana. Dan diputuskan sama teman saya ini untuk itunya lihat dulu jalan seminggu ya, jadi seminggu jalan baru dibayar. Nah, untuk nominalnya rahasia lah ya. Tapi kalau Anda nyewa tempat entah itu di Indomaret ya, teman saya pernah nyewa tempat di depannya Indomaret, itu juga beberapa tahun yang lalu, sebulan 700.000 ya, sebulan 700.000 ya, monggo ya. Jadi tempat ini benar-benar ini ya, saya mengajak kalau rumah Anda di pinggir jalan ya, entah itu di perumahan, entah itu di jalan raya, entah itu di jalan kampung, kalau bisa ya buka usaha saja ya, ya gak harus warkop ya. Jadi memang ini yang saya penasaran ya, saya ingin mencoba ya, bukan warkop yang mewah ya, bukan kafe ya, warkop ya, yang biasa-biasa aja minumannya, jualan beginian loh. Soalnya kan itu tempatnya agak minggir ya, di Malang pinggiran. Jadi yang murah meriah saja ya, yang penting kan orang-orang tetap bisa ngopi. Nah ya, oke, terima kasih ya, sekian dari saya. Mungkin ketika besok mulai penataan ya, mulai pembersihan, mulai dekorasi, itunya akan saya buatkan kontennya juga ya. Yuk, jangan takut ya, jangan takut untuk mencoba ya, karena beneran kalau kita nggak coba, misalkan nih saya ini merencanakan ya, basic saya kan sudah di hotel nih, perencanaan saya udah mateng nih, nanti gini, itu kalau hanya rencana udah bullshit ya. Kadang itu sudah direncanakan, ketika sudah jalan nih ya, sudah action, ada aja nih ya batu kerikil yang menghambat ya, masalah-masalah yang menghambat beneran. Nah, dari situ kan kita bisa berpikir ya, semuanya semua tindakan itu memang kebanyakan ya ada yang beruntung ya, maksudnya tindakan yang berhasil, tindakan yang bagus, dan tindakan yang paling buruk itu ya the power of kepepet ya. Oke, saya akan packing dulu karena akan saya angkut ya. Terima kasih, sekian dari saya. Salam Indonesia damai, gak rewe-rewe.